Halo gengs, apa kabar? Balik lagi di channel di sepakbola.com. Kali ini Mimin mau memberikan beberapa berita terhangat dari sepak bola, yang pastinya dinantikan oleh kamu semua. Penasaran apa saja beritanya? Yuk simak berita yang pertama. Berita yang pertama datang dari Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic kembali mempertanyakan keputusan Kylian Mbappe untuk bertahan di PSG, dan memperingatkannya bahwa Anda tidak pernah lebih besar dari sebuah klub. Mbappe menolak pindah ke Real Madrid untuk menandatangani perpanjangan 3 tahun dengan sang juara Prancis pada Mei lalu, dan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di dunia sepak bola. Menurut Forbes, Mbappe akan mendapatkan 128 juta dolar AS untuk musim tahun 2022-23, rekor untuk peringkat tahunan majalah. Tetapi mantan bintang PSG, Ibrahimovic, mengecam keputusan si pemain untuk tetap tinggal. Mbappe, sebagai pribadi saya tidak terlalu mengenalnya. Sebagai pemain, dia fantastis. Tetapi, ketika Anda kehilangan disiplin, Anda kehilangan identitas Anda, kata Ibrahimovic kepada Canal Plus. Ada alasan kenapa Zidane adalah Zidane. Mbappe ingin menirunya, bahwa dia mulai ingin maju. Belum puas, tandas Ibra. Dia membuat pilihan yang tepat untuk Paris, bukan untuk dirinya sendiri. Karena dia menempatkan dirinya dalam situasi, di mana dia lebih penting daripada klub. Dan klub memberinya kunci untuk itu. Tapi, Anda tidak pernah lebih besar dari sebuah klub. Anak menjadi kuat, dia dapat dengan mudah mendapatkan uang. Sebutnya lagi, pemain berusia 23 tahun itu, kabarnya membantah laporan bahwa ia ingin meninggalkan PSG pada Januari, yang mengklaim hubungannya dengan klub telah rusak. Zlatan Ibrahimovic, yang menghabiskan 4 tahun di klub dan memenangkan 12 trofi, menyalahkan penasihat Mbappe, karena mengubah situasi transfernya menjadi saga selama musim panas. Berita yang kedua, pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, telah mendesak timnas Spanyol untuk memasukkan nama Sergio Ramos ke dalam skuad Piala Dunia 2022. Sergio Ramos, dalam kondisi bagus untuk PSG, di musim keduanya setelah bergabung dari Real Madrid pada Agustus tahun 2021. Tanpa ragu dia harus pergi ke Piala Dunia karena kualitas yang dia miliki. Dia adalah salah satu bek tengah terbaik di dunia, kata Ancelotti kepada wartawan. Sergio Ramos, mengalami musim pertama yang dilanda cedera dengan sang juara Prancis, tetapi telah membuat 18 penampilan di semua kompetisi musim ini. Tahun lalu sulit, karena saya memiliki banyak masalah, serta harus beradaptasi dengan klub lain setelah hampir seumur hidup di Real Madrid, kata Sergio Ramos. Sepanjang karir saya sangat sedikit mengalami cedera. Saya tidak pernah berpikir itu adalah akhir. Ada tantangan yang diberikan hidup kepada kita, dan jika ada sesuatu yang memberi makna pada cara hidup saya, itu adalah usaha, kepribadian dan ketekunan, tandasnya kemudian. Saya siap, tetapi pada akhirnya itu tidak tergantung pada saya, tetapi pada pelatih timnas Spanyol. Luis Enrique, yang sangat saya hormati, tuturnya kemudian. Sergio Ramos tidak tampil untuk Spanyol sejak Maret tahun 2021, tetapi awal musim ini, Luis Enrique membiarkan pintu terbuka bagi si pemain untuk kembali ke timnas. Berbicara tentang Sergio Ramos dan Iago Aspas, Luis Enrique mengatakan, para pemain ini telah berada di timnas dan dapat kembali ke skuad sepanjang waktu. Tidak ada keraguan, Sergio Ramos pun berharap periode baiknya di PSG, akan memberinya kesempatan tampil di Piala Dunia. Berita selanjutnya datang dari klub setan merah, ya, Manchester United. Gelandang Manchester United, Casemiro, mengatakan dia terkejut dengan obsesi manajer Erik ten Hag untuk menang, menambahkan itu adalah sifat yang dia lihat pada sangat sedikit manajer. Gelandang asal Brasil, yang bergabung dengan Manchester United dari Real Madrid, dalam kesepakatan senilai hingga 70 juta pound sterling pada Agustus, sebelumnya bermain di bawah asuhan Zinedine Zidane, Rafa Benitez, dan Carlo Ancelotti. Pemenang Liga Champions 5 kali itu, telah bekerja keras untuk masuk ke dalam tim dan menjadi starter, dalam 8 pertandingan terakhir. Setelah berada di sepak bola cukup lama, meskipun saya baru berusia 30 tahun, obsesinya untuk menang adalah yang paling mengejutkan saya, kata Casemiro kepada awak media. Saya pikir, dia punya banyak kekuatan, kita semua tahu ini, sebuah proses dan kami tumbuh bersama.
Kami ingin menang dan Ten Hag terobsesi untuk mengajari kami dan membuat kami lebih baik hingga detail terkecil, tuturnya kemudian. Obsesi untuk menang adalah sesuatu yang hanya saya lihat dengan sangat sedikit manajer, sebutnya lagi. Manchester United berada di urutan kelima klasemen Premier League dengan 23 poin setelah 12 pertandingan, satu di belakang posisi 4 yang terapat Newcastle United. Sebelum beralih ke berita selanjutnya, Mimin mau ngasih tahu nih bahwa subscribe channel di sepakbola.com gratis loh. Yuk dukung kami agar terus berkembang dengan klik tombol subscribe di bawah, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Berita selanjutnya tentang Piala Dunia 2022. Striker timnas Jerman, Timo Werner, telah dipastikan absen dari Piala Dunia 2022 di Qatar karena cedera pergelangan kaki. RB Leipzig mengatakan pada hari Kamis, tanggal 3 November tahun 2022, seminggu sebelum skuad penuh diumumkan. Pemain berusia 26 tahun, yang mencetak 24 gol dalam 55 penampilan untuk timnas Jerman, ditarik keluar pada babak pertama saat RB Leipzig menang 4-0 melawan Shakhtar Donetsk di fase grup Liga Champions, setelah cedera kaki pada menit ke-13. Berita ini sangat pahit. Saya merasa sangat sedih untuk Timo secara pribadi, karena dia akan melewatkan Piala Dunia yang sangat ingin dia mainkan, kata pelatih timnas Jerman, Hansi Flick. Timo Werner pindah kembali ke RB Leipzig musim ini, setelah meninggalkan Chelsea dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak waktu, sebagai pemain untuk mengamankan tempatnya, di skuad Piala Dunia. Pemindaian hari ini, di Leipzig, menunjukkan bahwa dia mengalami robekan ligamen syndesmosis di pergelangan kaki kirinya, dan karena itu, ia akan absen hingga 2022. Keputusan tentang perawatannya akan dibuat dalam beberapa hari mendatang, RB Leipzig, dalam sebuah pernyataan. Cederanya merupakan pukulan besar bagi Jerman, yang telah berjuang untuk menjadi klinis di dalam urusan serangan. Dengan Timo Werner sekarang dikesampingkan, Hansi Flick hampir pasti akan memanggil pencetak gol terbanyak Bundesliga, Niklas Füllkrug. Yang sangat sulit untuk saya ambil, saya akan absen selama beberapa minggu ke depan, akan melewatkan Piala Dunia, dan sayangnya harus mendukung RB Leipzig dan Jerman, dari sofa. Terima kasih untuk semua pesanmu, tulis Werner di akun media sosialnya. Dia telah mencetak 4 gol di Liga sejauh ini, dan mencetak 9 gol di semua kompetisi. Tapi, khusus untuk tim itu adalah kerugian besar. Kami harus melakukannya tanpa striker luar biasa, dengan rasio skor tinggi, juga untuk tim nasional dan pemain tim yang sebenarnya, Hansi Flick, dalam sebuah pernyataan. Timo Werner, yang merupakan bagian dari timnas Jerman di Piala Dunia 2018, dan Euro 2020, diharapkan menjadi pemain yang akan diumumkan Hansi Flick, pada tanggal 10 November. Berita yang terakhir datang dari penyelenggara Piala Dunia 2022. Penyelenggara Piala Dunia 2022 di Qatar, membayar sekelompok penggemar untuk melakukan perjalanan ke turnamen, dengan mengatakan mereka meminta komentar positif, di media sosial sebagai balasannya. Komite Tertinggi untuk Pengiriman dan Warisan, SC, mengkonfirmasi kebijakan mengundang kelompok pendukung ke final sebagai tamu, setelah laporan oleh penyiar publik Belanda NOS, yang mengatakan pada akhir pekan lalu, bahwa Qatar membayar untuk penerbangan dan hotel untuk sekelompok 50 penggemar dari Belanda. Sebagai imbalannya, para penggemar ini harus menandatangani kode etik, yang mendesak mereka untuk memposting komentar yang menguntungkan, tentang turnamen di media sosial, dan untuk melaporkan, setiap komentar yang menyinggung, merendahkan, atau kasar, oleh orang lain kepada SC, sebaiknya dengan tangkapan layar. Penyiar tersebut, mengutip dua penggemar Belanda yang mengatakan mereka telah dipilih oleh penyelenggara turnamen, sebagai pemimpin penggemar, dan yang menambahkan bahwa mereka telah diminta untuk memilih 50 penggemar setia, untuk perjalanan gratis ke Qatar. Saat turnamen semakin dekat, kami telah mengundang para pemimpin penggemar kami, yang paling aktif untuk secara pribadi, menominasikan sejumlah kecil penggemar untuk bergabung dengan kami, sebagai tamu kami, sebagai cara berterima kasih kepada mereka atas kolaborasi mereka, kata juru bicara SC kepada awak media.
Di situs resminya, Piala Dunia 2022 di Qatar, menggambarkan program pemimpin penggemarnya, sebagai jaringan sekitar 400 penggemar, dan pemberi pengaruh dari 60 negara yang telah menawarkan wawasan, penelitian, pembuatan konten, dan penguatan pesan untuk turnamen tersebut. Penyelenggara tidak mengatakan berapa banyak penggemar yang mereka undang, atau memberikan rincian keuangan. Dalam kode etiknya, SC meminta pemimpin penggemar untuk setuju memasukkan kontennya ke dalam posting media sosial mereka, dan untuk mendukung Piala Dunia dengan menyukai dan membagikan ulang postingan oleh pihak ketiga tentang turnamen. Ini juga menyatakan bahwa penggemar tidak diharapkan menjadi corong untuk Qatar, tetapi menambahkan itu jelas tidak pantas untuk meremehkan Qatar, komite tertinggi untuk pengiriman dan warisan atau Piala Dunia FIFA. Media Belgia dan Prancis juga melaporkan bahwa kelompok penggemar tertentu dari negara-negara tersebut ditawari perjalanan gratis ke Piala Dunia 2022 oleh pihak Qatar. Semua berita tersebut bisa kamu akses pada situs di sepakbola.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video lainnya, gengs!